Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftalena kimataka wa surangan rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini pertemuan 6, jadi ada pertemuan lagi pertemuan 7 dan pertemuan terakhir itu ujian ya. Ujian. Untuk ujiannya kalau saya lihat kondisi nanti ya, semoga udah tidak isoman lagi ya, sehingga ya harusnya ini udah minggu pertama ya. Saya udah hampir 1 minggu isoman, jadi 1 minggu lagi. Jadi untuk lihat kondisi nanti, kalau kemungkinan offline ya offline. Baik, untuk mata kuliah kali ini ya, itu tentang energi dan usaha ya. Jadi materinya masih sama. Ya, jadi materi masih sama ya. Kita lanjutkan kemarin itu sampai contoh 3. Ini contoh 2 ya, energi kinetik. Contoh 3 ini yaitu laju pesawat ya. Laju pesawat itu dari landing ya, dari bergerak sampai dia stop, yaitu menempuh jarak 2.200 meter atau 2 kilo, 2,2 kilo ya. Nah, kemarin ini sampai ini pembahasannya. Jadi energi kinetik ada 2 di kondisi pertama ya, dengan kecepatan 268 km per jam atau dikonversi ke satuan SI meter per detik yaitu 74,4 meter per detik, itu memiliki energi kinetik pertama ya. Terus energi kinetik akhir saat berhenti di ujung landasan adalah 0 karena kecepatannya 0 karena kondisi diamnya. Nah, ini ya perhitungannya. Nah, jadi ada transfer energi di sini ya, yaitu dari usaha ya. Usaha itu kan tadi selisih energi kinetik itu sama dengan ya usaha untuk mengerem ya, dengan gaya gesek landasan. Jadi usahanya yaitu jadi kondisi udah dengan kecepatan awal sekian tadi ya, dengan gaya gesek ya landasan. Jadi itu kan ada gaya gesek ya, gaya geseknya pasti berlawanan ya. Ini udah kita pelajari gaya geseknya itu berlawanan, makanya usaha sama dengan minus gaya gesek kali jarak tempuhnya. Nah, gaya kali jarak kan itu merupakan usaha ya. Jadi sini ada transfer energi ya. Dari kinetik tadi ditransfer ke gaya gesek energinya. Makanya besar energi kinetik selisihnya usaha yang dilakukan oleh energi kinetik itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Ya, minus. Jadi gaya gesek sama dengan K1 min K2. Bernilai negatif karena gaya arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi ketemu nilai gaya gesek yang terjadi pada pesawat di antara ban pesawat dengan landasan. Nah, selanjutnya adalah daya ya. Nah, kemarin kan sampai sini, jadi kita lanjut daya. Jadi pertama kali ini masih tentang usaha dan energi ya. Untuk membedakan gaya ya, jangan sampai salah pengucapan. G sama D, delta sama G. Gaya atau force ya, dengan kemampuan melakukan kerja secara cepat atau lambat tersebut, maka perlu didefinisi besaran fisika lainnya disebut dengan daya. Jadi besar apa? Besar kemampuan kerja ya. Apakah kerja itu jalannya kerja itu cepat atau lambat? Kalau cepat lambat kan indikatornya yaitu tiap waktu. Makanya rumusnya daya itu sama dengan usaha atau kerja dibagi tiap satuan waktu. Ya, jadi kan setiap detiknya itu berapa sih kerja yang dilakukan. Nah, ini ibarat kayak flow ya, aliran kerja. Nah, emang satunya watt. Nah, namanya sebenarnya rumusnya itu ini ya, yaitu joule, gaya atau kerja dan usaha itu satuannya joule dibagi waktu. Jadi joule per second. Ini kan satuannya yaitu joule J per detik, second.
atau ya, atau satuannya watt ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya watt itu adalah besar kerja yang terjadi. Makanya di listrik itu ya sebenarnya berapa dari aliran listrik tadi sama aja aliran kerja ya, yaitu kerja per detik. Jadi daya rumusnya ini ya. Selanjutnya kalau untuk rumusnya udah mudah ya, tinggal usaha dibagi waktu. Selanjutnya adalah tentang gaya konservatif dan non konservatif. Nah, ini penting untuk analisa hukum mekanika ya, nanti hukum kekekalan energi. Jadi harus tahu perbedaan antara gaya konservatif dan non konservatif. Gaya konservatif itu adalah sebuah gaya di mana nilai usaha atau kerja yang digunakan itu tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh ya. Jadi dia nggak pengaruh oleh lintasan yang ditempuh. Jadi lintasannya mau belok ya, mau ngiri itu sama aja. Nah, ini disebut dengan gaya konservatif. Melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir ya. Contohnya ya, nyari contoh yaitu gaya gravitasi. Jadi gaya yang diakibatkan oleh gravitasi contohnya adalah gaya berat. Hmm. Lupa kalau gaya tarik, beda lagi gaya tarik ya. Gaya gesek beda lagi. Nah, gaya gravitasi ya gaya gravitasi, beda ya. Jadi, selain gaya gravitasi, ya contohnya gaya tarik, gaya gesek, gaya orang itu masuk non konservatif. Nah, terus ada gaya listrik juga, itu enggak, dipengaruhi oleh lintasan ya. Selain itu gaya pegas juga tidak berpengaruh pada lintasan. Jadi hanya pengaruh pada kondisi awal dan akhir. Selanjutnya adalah gaya non konservatif, adalah sebuah gaya ya selain ini ya, gaya non konservatif itu ya selain gaya konservatif namanya aja non ya. Jadi sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan itu tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh ya. Jenis lintasan yang ditempuh. Untuk contohnya ya contohnya selain ini ya, selain gaya konservatif. Nah, selanjutnya tadi kemarin bahas energi kinetik ya. Karena energi kinetik selanjutnya ada energi potensial. Nah, kerja yang dilakukan gaya konservatif ya, yaitu tadi gaya gravitasi, listrik dan pegas. Jadi untuk case ini adalah gaya eh, gaya gravitasi, potensial itu potensi. Untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir itu sama dengan selisih ya. Ini saya caps lock, selisih energi potensial awal dan energi potensial akhir. Energi potensial itu diakibatkan oleh gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi rumusnya massa kali gravitasi. Dikalikan dengan H, itu energi. Kalau gaya, M kali G. Kerja energi itu kan sama, secara umum kan rumusnya gaya kali jarak. Nah, ini sama aja kan, gaya berat kali jarak. Jarak cuma ini karena dia potensial gaya gravitasi pengaruhnya ke ketinggian ya, jadi dikalikan H. Jadi energi potensial awal itu adalah MGH. Jadi saat ini kita ini duduk ya, ini energi potensialnya nol ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita energi potensialnya nol ketika kondisi di permukaan bumi? Jaraknya nol. Jaraknya nol ya, Mas Enorovic ya. Ya sebenarnya benar ya, cuma lebih tepatnya lagi adalah ketinggiannya nol ya. Jadi ketinggiannya nol. Jadi ini indikatornya, H ini adalah ketinggian dari permukaan bumi ya. Makanya sebenarnya kita ini, makanya kita ketika kita duduk di suatu kursi, semisal kursinya tingginya 1 meter ya, kursinya 1 meter. Nah, kita sebenarnya memiliki energi potensial, namanya aja potensi ya. Waktu kondisi dia kita potensi, jadi energi yang berpotensi karena akibat dari gravitasi. Jadi kita ketika duduk di atas kursi meja yang tingginya 1 meter dari permukaan bumi, itu kita memiliki energi potensial, yaitu massanya dikalikan gravitasi kalikan ketinggiannya. Tadi kan ketinggiannya 1 meter. Makanya kenapa kalau jatuh dari kursi 1 meter, ya langsung kursinya diambil dek, nah jatuh
Nah, itu makanya kenapa kok, kita bisa sakit, mengalami hantaman. Nah, itu sebenarnya energi dari potensial tadi. Makanya sebenarnya kita yang memiliki potensi energi, yaitu energi potensial. Makanya disebut dengan energi potensial. Karena setiap benda pasti memilikinya dan akan mengalaminya, tergantung posisinya, ya, seberapa tinggi dia. Makanya, kalau mau ini ya, kalau orang udah bunuh diri itu kenapa dia mencapai ketinggian, semakin tinggi. Karena agar memiliki energi potensi yang semakin besar energinya, semakin besar untuk hancur ya, gitu. Jadi itu energi energi gratis ya, karena gravitasi ini kan gratis ya. Jadi itu energi gratis yang kita peroleh, mengenai potensi energi potensial. Setelah itu energi potensial akhir ya. Jadi, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif ya, itu adalah W disebut dengan selisih ya. Selisih antara energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Awal rumusnya itu ini, kerja sama dengan minus ini kebalik nih. Jadi, kerja 1, 2 ini, kenapa ini kok minus ya. Jadi kan, namanya kerja itu kan selisih akhir dan kurangi awal ya. Jadi energi potensial akhir kurangi potensi awal, namun, dia nilainya minus. Kenapa ini? Ada yang tahu? Gimana? Tak kasih poin plus nih. Kalau yang kerja dari apa, energi kinetik, termokinetik ini kan harusnya kan akhir kurangi 1 ya, cuma dia selisihnya udah positif ya. Nah, delta K-nya, namanya delta itu kan selisih antara akhir dan awal, kurangi awal ya. Nah, kalau ini kenapa kok minus? Contohnya kayak ini, kerja akibat gaya gesek ya. Jadi kerja akibat kinetik itu sama dengan, kerja akibat oleh gaya gesek. Namun gaya geseknya di sini nilainya minus. Nah, pertanyaan adalah kenapa untuk yang komponensial juga minus sama dengan gaya gesek tadi? Karena ketinggian potensial akhir lebih banyak daripada ketinggian yang pertama, Pak. Kurang, bukan. Nah, ya, ada lagi. Ini nyangkut arah ini ya. Kalau tadi gaya gesek kan berlawanan dengan gerak benda. Nah, kalau ini searah. nah, ayo. Bendera putih. Jatuhnya ke bawah. Siapa ya? Mas Ari Wibowo ya? Ya. Jatuhnya ke bawah. Ya, benar ya. Makanya kenapa gravitasi itu nilainya negatif. Ya. Karena dia jatuhnya ke bawah, salah ke bawah ya. Makanya arahnya itu analoginya dia energi potensial itu makanya kenapa dia negatif karena gaya gravitasi itu nilainya negatif ke bawah. Ya. Jadi perspektifnya secara normal karena dia ke bawah itu negatif. Ini ya, jatuhnya ke bawah, enggak ada gravitasi jatuhnya ke atas. Oke, tadi Mas Ari Wibowo. Oke, begitu ya. Makanya energinya dia negatif ya. Kalau GGC tadi kan orientasinya yaitu sumbu X ya. Jadi antara apa? Searah atau berlawanan arah gerak benda. Kalau ini udah pasti arahnya sumbu Y negatif yaitu ke bawah. Makanya kenapa apa? Kalau di kapal ini, kapal apa? Yang luar angkasa itu ya, untuk mereka membuat gravitasi buatan ya. Gravitasi buatan yaitu arahnya ke bawah. Makanya untuk kita ingin merasakan gravitasi buatan di sini maksudnya di dalam bumi ini ya tinggal kita buat gaya tarik ke atas dengan nilai yang sama ke bawah yaitu 9,8 meter per detik kuadrat atau sekitar 10 kalau dibulatkan. Gitu. Sehingga kerja bukan U2 min U1 ya harusnya yaitu
U1 karena kan minus ya, minus dikalikan selisihnya. Nah, ini minusnya min 2, jadi ini U1 dikurangi U2. Oke, itu tadi energi potensial. Nah, sekarang ada lagi energi potensial pegas. Ya. Kalau ini energi potensial, jadi ini gaya-gaya konservatif ya. Jadi gaya-gaya konservatif ini contohnya energi potensial akibat gaya konservatif yaitu gaya gravitasi. Begitupun ini sama energi potensial pegas akibat dari gaya pegas. Ya. Ini gaya pegas. Jadi gaya pegas masuk konservatif. Sebuah benda diikat di ujung sebuah pegas ya. Benda kemudian ditarik ya. Jadi bayangin pegas atau pir ya. Sebuah pegas terus benda ditarik sehingga pegas bertambah panjang sebesar X. Jadi ketika posisi biasa diam pirnya, soal mas manbanya ditarik ke kanan misal ya. Bayanginnya sejajar dengan horizontal. Jadi ditarik ke kanan selebar X ya dari posisi timbang. Setelah itu dilepas. Nah, dilepas dia kan akan mengalami energi. Ini sebenarnya dia udah memiliki potensi energi, yaitu disebut dengan energi potensial pegas. Makanya kenapa dilepas dia gerak. Nah, dia gerak akibat memiliki energi tadi, energi potensial pegas. Ya, supaya atau pir didorong sama aja. Cuma kalau didorong dia nilainya negatif ya. Nah, berdasarkan hukum Hooke, gaya yang dilakukan pegas pada benda memenuhi persamaan F sama dengan minus Kx. Kenapa? Karena dia gaya pegas selalu berlawanan dengan perpindahan tariknya ya. Di gaya pegas rumusnya minus nilai K itu konstanta pegas dikalikan X ya, lebar gaya lebar tariknya tadi. Nah, ini saya ilustrasi gambarnya. Bentar. Ini ya. Oh, sini udah ada. Nah, ini. Jadi gaya pegas tadi yaitu minus nilai konstanta pegas. Jadi pir ini memiliki konstanta ya. Jadi memiliki konstanta di mana memiliki gaya sebesar Newton per meter. Makanya satunya Newton per meternya. Nah, ini posisi setimbang nih contohnya ya. Posisi setimbang. Jadi posisi kondisi diam. Ya. Jadi dia tidak memiliki energi potensi. Dia akan memiliki energi ketika kita tarik atau kita dorong sebesar X lebarnya. Ini contohnya ketika didorong ya. Jadi kayak pirnya itu semakin menyempit ya. Didorong ke kiri dengan sebut dengan X1. Nah, ketika didorong X1 ini dengan jarak X1 dia akan memiliki energi potensial. Terus kondisi kedua yang pertama kita kondisi dorong dulu ya. Jadi kayak dihimpit pirnya. Nah, sehingga kalau dilepas dia geraknya pasti ke kanan. Nah, makanya kenapa nilainya negatif ya. Karena gerak gayanya setelah didorong kan gerak sebenarnya gerak gayanya gerak bendanya itu harusnya kan ke kiri ya. Nah, karena geraknya gaya itu selalu berlawanan dengan gerak yang kita berikan. Ya. Jadi yang kita berikan itu kan kita dorong ke kiri, dihimpit. Nah, itu pasti kan geraknya akan melawan ya. Nggak mungkin ketika kita dorong terus kita lepas malah gayanya geraknya itu malah ke kiri. Itu impossible, nggak mungkin. Kalau kita dorong ini ke kiri itu pasti ntar ketika dilepas itu pasti geraknya ke kanan. Ya bolak-balik ya pasti ya. Cuma kita analisanya gerak yang pertama, pasti udah melawan. Begitupun sebaliknya ketika ditarik kondisi setimbang, ini posisi setimbang ya. Ini orientasinya. Jadi ditarik dengan jarak X2 ya. Ketika dilepas itu pasti geraknya melawan, yaitu ke kiri. Nah, makanya kenapa nilai gaya pegas itu negatif ya. Sama dengan tadi gaya gravitasi itu negatif.
Makanya energi potensialnya untuk gravitasi itu negatif. Ya, gaya pegas juga sama ya. Ini jadi ini kan rumus gaya pegasnya minus Kx ya. Nilai K itu sudah pasti diketahui ya. Terus X-nya itu berapa jarak dorong atau tarik. Oke, ini ya. Gaya pegas. Nah, untuk energi potensial pegas, akibat dari gaya pegas tadi adalah ada kondisi awal dan akhir, yaitu U1. Nah, dari sini kan udah kita analisa ya, dia nggak berpengaruh lintasannya. Contohnya tadi gravitasi, coba lintasannya lewat Surabaya, lewat Jember, sama lewat Malang atau kebalikannya. Nah, itu nggak ngaruh kalau selama ketinggiannya masih sama. Ya. Begitupun ini juga sama ya. Ini akan pengaruh ke lintasan. Jadi hanya pengaruh ke posisi awal dan akhir. Contohnya ini, jadi perjalanan ya, perjalanan yaitu dari atas ke bawah ya. Nah ini kan posisi awal, posisi akhir. Jadi nggak ngaruh. Misal kita ya, kita mengelilingi suatu kota sama kita lurus, ya itu pasti memiliki energi potensial yang sama selama ketinggiannya masih sama ya. Jadi nggak akan pengaruh ke lintasan. Jadi hanya pengaruh ke posisi awal dan akhir. Begitupun sama untuk energi potensial pegas. Nah, jadi ini untuk energi potensial pegas yaitu rumusnya setengah kali konstanta kali gaya dorong atau gaya tariknya, jarak perpindahan pegasnya yaitu dikuadratkan ya, setengah Kx kuadrat. Jadi ini setengah Kx1 kuadrat. Terus ini energi potensial pegas akhir yaitu setengah Kx2 kuadrat. Jadi untuk kerjanya itu harusnya kan U2 kurangi U1. Ya. Namun nilainya minus karena gayanya minus ya. Sehingga kerjanya yaitu U1 minus U2. Oke, selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik kerja itu sama dengan kerja konservatif ditambah kerja non konservatif ya. Jadi total kerja yang terjadi suatu sistem itu penjumlahan antara kerja konservatif dan non konservatif. Nah, kerja konservatif tadi rumusnya yaitu U1 minus U2 ya. Tadi kan ya, yaitu energi potensial pegas terus energi potensial sama energi potensial pegas. Ya, jadi kerja sama dengan ya kita masukkan substitusi yaitu U1 minus U2 ditambah kerja non konservatif. Jadi kan energi mekanik sama dengan gaya non konservatif itu sama dengan energi mekanik 2 kurangi energi mekanik 1. Ya. Jadi sebenarnya energi gaya non konservatif itu adalah selisih energi mekanik ya. Dimana energi mekanik adalah U ditambah K. Nah, jadi ini kerja non konservatif itu sama dengan 0 ya. Ketika tidak ada gaya non konservatif. Jadi selain gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik itu disebut dengan gaya non konservatif. Jadi kalau nggak ada gaya non konservatif, jadi gaya sama dengan 0. Kerja sama dengan kerja non konservatif sama dengan 0. Maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Karena ini nilainya kan tadi 0 ya.
kerja non konservatif sehingga EM2 kurangi EM1 sama dengan 0 sehingga EM1 sama dengan EM2. Ini jika tidak ada gaya non konservatif ya yang bekerja pada benda, maka energi mekanik benda kekal. Jadi tidak ada gaya non konservatif ini contohnya ya tadi ya, nggak ada gaya gesek, gaya dorong ya, apalagi ya yang pengaruh ke lintasan. Ya, pada umumnya itu jadi hanya bekerja gaya potensial, entah itu potensial karena gravitasi atau potensial karena pegas ya. Terus ada energi kinetik. Nah, itu hanya bekerja gaya konservatif. Ya, berlaku hukum kekekalan. Contohnya ini ya. Jika pada benda hanya bekerja gaya konservatif dan tidak ada gaya, maksudnya gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek, ya, sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Jadi nggak ada gaya tambahan dari luar gitu ya, gaya non konservatif ini. Contohnya ini, ya, benda ketika bola ini di ketinggian H, ya, di ketinggian H, tadi kan energi mekanik itu kan terdiri dari energi kinetik ditambah energi potensial, entah itu potensial gravitasi ataupun potensial pegas. Nah, pertanyaannya adalah untuk case ini, apakah ada energi potensial? Halo? Ada nggak di sini energi pegasnya, potensial pegas? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Jatuh bebas loh, Pak. Ya, nggak ada karena di sini hanya terjadi energi potensial karena gravitasi, karena ketinggian ya, sama energi kinetik. Jadi terjadi hukum kekekalan energi. Jadi nggak ada gaya non konservatif. Gaya non konservatif itu contohnya gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek. Jadi hanya berlaku gaya gravitasi saja. Sehingga ada gabung mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, untuk kondisi di ketinggian H, ya, itu energi ini kondisi diam ya. Kondisi diam. Nah, ini energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena kecepatannya 0, kondisi diam. Ibarat Mas Mbaknya megang, dan ini ceritanya mau dijatuhkan gitu ya. Jadi megang kondisi atas, bolanya itu kondisinya diam kan, dilepas itu kan, jadi kecepatan mula-mula 0. Dia hanya jatuh ya. Jadi kinetiknya 0, energi potensial itu maksimal, yaitu Umax sama dengan M kali G, kayak berat bola itu sendiri, dikalikan H ketinggiannya terhadap permukaan bumi. Sehingga energi mekaniknya sama dengan energi potensial maksimum, atau energi U ya, energi potensial. U ini potensial ya. Nah, setelah itu dilepas jatuh ketika nyampe di permukaan, ya. Nah, di nyampe permukaan, ini kan kenapa ada arah ke bawah, arah ke atas. Jadi ketika arah ke bawah pas sedang akan nyampe permukaan, arah ke atas ini ketika mental ya, mau balik lagi ke atas. Nah, di posisi di permukaan ini, sehingga energi potensial 0. Kenapa? Karena ketinggiannya 0 pas di permukaan bumi. Ya. Dan energi kinetiknya itu sama dengan energi kinetik maksimum. Jadi ini memiliki kecepatan akhir ya. Ini kan kecepatan 0. Ini kecepatan akhir sama dengan Vmax ya. Jadi diketahui Gmax. Makanya energi maksimumnya di sini Umax ya. Jadi energi mekanik yang pertama, posisi pertama itu U ditambah K. Nah, K-nya kan 0. Jadi energi mekaniknya sama dengan U. Energi potensial. Di sini yang 0 itu adalah U, energi potensial. Sehingga energi mekaniknya K ditambah U itu sama dengan K. Ya, sehingga ini besarnya sama ya. Jadi di titik dimanapun dia energi mekaniknya sama. Jadi hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi kalau ditanya berapa ketinggian di sini ya. Jadi energi mekanik di titik sini, titik ujung, di titik bawah, di titik sini itu sama totalnya ya. Cuma di sini ada transfer energi ceritanya, hukum kekekalan. Jadi yang awalnya energi potensial itu dipindah ke energi kinetik. Ya.
yaitu nanti terjadi nilai maksimum di sini energi kinetiknya. Jadi energi potensialnya dari maksimum sampai 0 ya. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah ya, harusnya ini sama dengan setengah energi maksimal ditambah setengah energi kinetik. Jadi totalnya selalu sama di sini. Jadi ada perubahan yang awalnya di sini hanya potensial maksimum, semisal ya contohnya 10 joule. Nah, kinetiknya 0 joule. Nah, pas turun ini jadi dari 10 tadi berkurang, kinetiknya bertambah. Namun totalnya masih sama antara U plus K. Terus sampai U-nya mendekati sama dengan 0. K-nya sampai maksimum. Jadi K-nya sama dengan 10 joule pas di permukaan sini. Jadi totalnya energi mekaniknya masih sama yaitu 10. Cuma kalau kita analisa di tengah-tengah sini itu nilainya bisa jadi sama keduanya ya, yaitu berimbang yaitu 5 ditambah 5. Itu sama dengan 10. Oke, ini contoh ya. Contoh 4. Jadi sebuah benda jatuh dari ketinggian H. Nah, kita ini berlaku hukum ini tadi. Jadi sebuah benda jatuh dari ketinggian H, sama ini cuma benda balok ya, yaitu di atas permukaan tanah dengan laju awal sama dengan 0. Berapa laju benda saat menyentuh tanah? Nah, pertanyaan sini. Jadi pakai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik. Kita tulis dulu ya. Ya, posisi awal sama posisi akhir. Di posisi awal ya, jadi ada K1 ya. K1 berapa nilainya kalau gitu? Energi kinetik posisi awal. Halo? Berapa nilai energi kinetik 1? Ini ya posisi awal. 0. 0. Dengan siapa ini tadi? Bicara. Hari. Mas Ari ya. Ya benar 0 ya. Jadi K1 sama dengan 0. Ya, K1 sama dengan 0 joule ya. J. Nah, tulis joule aja. Joule. Terus selanjutnya KU ini belum diketahui. Selanjutnya adalah U1. Nah, ini semisal hanya ya saya tulis hanya sama dengan 1 meter, sama yang terkecil aja. Terus M-nya, masanya massa sama dengan 1 kilogram. SI-nya kan kilogram kalau massa ya. Jadi U1 sama dengan dia terjadi energi potensial maksimum ya. Yaitu massa dikalikan gravitasi kalikan H. Ya, masanya berapa? Masanya tadi kan 1 ya. Terus gravitasinya 10 dikali hanya 1 meter. Jadi sama dengan 10 joule. Nah. Oke, sekarang untuk posisi kedua. Jadi ada K2. Ya, K2 itu yang kita cari. Jadi kita akan mencari energi kinetik 2 karena yang dicari ya yaitu V2 ya, kecepatan V2. Jadi energi kinetik yang posisi akhir, posisi di permukaan, itu yang kita cari. Ya. Setelah itu U2-nya berapa kali gitu nilainya? U2 berapa? Energi potensial di posisi akhir? 10. Tetap 10, Pak. 10 ya.
10. Ada yang lain? Salah itu 10. Ini loh posisi akhir. 0 ya. Siapa bilang 0 tadi? Oh iya. Siapa yang bilang 0 tadi? Iftilah. Iftilah ya, benar ya, 0 ya. Karena ini posisi akhir, yaitu di permukaan bumi. Nah, jadi U2 sama dengan 0 Joule. Nah, ini kan K2 yang kita cari ya. Nah, ini kan energi kinetik yang terjadi maksimum ya. Karena energi potensialnya sudah 0. Nah, jadi dengan hukum kekekalan energi, jadi energi mekanik posisi 1 itu akan sama dengan energi mekanik di posisi manapun, entah di tengah. Nah, untuk ke sini yang kita analisa posisi awal dan akhir. Yaitu posisi akhir. Ya. Sehingga K1 ya besar ya. K1 ditambah U1 itu sama dengan K2 ditambah U2. Ya. K1-nya 0 ya. Terus ditambah U1-nya 10. Sama dengan K2 yang dicari, energi kinetik 2, ditambah 0. Sehingga, tadi ya, yang saya kasih contoh, kinetik 2 itu sama dengan energi potensial ketika di posisi awal. Sama dengan 10 Joule. Besar. Ya, sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Ya, K2 itu kan sama dengan setengah massa dikali V2 kuadrat. Nah, gini kan ya. Di mana K2 itu nilainya tadi 10 ya. Sama dengan setengah kali 1 kali V2 kuadrat. Ya, sehingga V2 sama dengan, jadi setengahnya pindah ke kiri, jadi 2 kali 10, 20 ya. 20 bagi 1, 20, sehingga V2 sama dengan akar 20. Ya, udah, bisa dihitung nanti ya. Ini langsung satuan meter per detik. Nah, ketemu kecepatan posisi akhir. Ada pertanyaan dari sini? Mekanik. Jadi ketika di tengah-tengah juga sama ya total energi mekaniknya ya. Jadi energi mekanik di posisi awal akhir itu sama, begitupun di energi mekanik di tengah-tengah sini, titik sini itu sama semua. Cuma nilainya K dan U-nya bervariasi ya. Kalau U-nya tergantung ketinggiannya, K-nya tergantung kecepatannya. Jadi kalau kinetik ini kan semakin ke bawah semakin cepat ya. Terus potensialnya semakin berkurang. Gimana, ada yang tanyakan? Ini saya coba contoh yang lain ya, contoh soal yang lain. Monggo ya kalau untuk untuk latihan ya. Ini yang nomor 2 ya. Bisa untuk latihan nomor 2. Terus nomor 3 mobil. Nah, ini mobil Daihatsu Xenia yang hanya bersisi sopir mula-mula diam. Jadi massa total mobil dengan sopir adalah 1060 kg. Mobil tersebut kemudian dijalankan dan mencapai kelajuan 36 km per jam dalam waktu 15 detik. Ya. Hitung kerja total yang telah bekerja pada mobil. Jadi dari sini udah kita mengetahui jaraknya. Ya. Jadi kerja totalnya ya itu dari mula-mula diam kan sudah diketahui V. Nah, kita cari ya nih contoh soal yang
Energi mekanik ya. Oke lah, nanti saya kasih ini kan terlalu banyak ya. Ntar saya rangkum beberapa soal yang related dengan materi yang udah kita bahas. Monggo untuk latihan ya. Jadi untuk latihan nanti yang persiapan ujian ya. Jadi masih ada minggu depan lagi materi ya, momentum dan materi lainnya. Ya, ntar ini saya share untuk soal-soalnya, contoh-contoh soalnya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lupa. Cukup ya. Bentar, ini saya cek ilustrasi untuk mekanik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, ntar saya ini share untuk soal ujiannya. Silakan. Untuk jaga kesehatan ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga sehat semuanya ya. Kita tutup, akhiri dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dulu dari